Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, marilah kita kembali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman. Yenaya pamasi tempoe pamasi kami namatan dari form Allah Ta'ala. Aga sebabna teman-teman lebih yenaya tempoe iman adalah kelanjutan kehidupan kita. Yenaya solusinya kehidupan kita. Nasabah mega dasar nalebok na tanayewe kejadian di luar akal pikiran kita manusia. Tetapi karena tepe mau tak mau kita terima itu. Inilah fungsinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salawat dan salama lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, Nabi suri teladan, Nabi yang telah membawa agama Islam ini dengan penuh rahmat dan kasih sayang, sehingga Islam bisa tersebar sampai kita di Indonesia ini. Coba bayangkan itu betul-betul. Belana rumah dan sekitar Mekah, tetapi bisa sampai di Indonesia. Kalau kita baca sejarah Islam masuk di Indonesia itu sekitar abad ke-7, jadi kurang lebih 200 tahun. Materi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamat di sana, walaupun belum sampai di Bone. Nah, teman-teman belum sebagai hari. Kalau itu yang kita mau bicara, tentu panjang sejarah. Nah, teman-teman lebih ada satu hal yang perlu kita pikirkan. Yaitu teman-teman lebih egana rupa-rupana dasar nalebok natanayewe. Banyaknya perbedaan-perbedaan, dan ternyata perbedaan itu teman-teman lebih dua nasabari. Memang ada perbedaan lahir karena pilihan-pilihan kita. Ini betul pilih. Pada nak mega tu kelompok-kelompok naselengnya. Ada Ibu, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada Wahda Islamiyah dan sebagainya. Mengkotor partai-partai politik, kan di PDIP, kan di Nasdem, kan di Golkar, dan banyak lagi. Perbedaan-perbedaan ini lahir, nasabah ini mau pilih. Bagaimana kalau hal semacam ini terjadi, teman-teman lebih? Tetap kita saling hormat menghormati. Pagi harga dan sengit pilihan atas dia tahu. Karena pikiran pengalamannya sehingga cocok dengan itu, makanya masuk dalam organisasi ini.
Makanya pilihan-pilihan kita, perbedaan yang lahir karena pilihan kita itu, makanya kita harus bertanggung jawab. Makanya biasanya nariko di Tanewi tahu mansana ya roh. Biasa tuh enggak lasang-lasang karena memang dia sudah mengkaji. Beda kalau kacuek-cuek ini bawang. Biasa seperti mana mau tama kalau dia bisa pemancet tomika. Tidak seperti itu. Kalau orang memilih satu pilihan karena pikirannya, sebelumnya dia mengkaji, pasti dia bertanggung jawab. Makanya orang seperti ini harus kita hargai. Pak memang yang sudah saya teman-teman, pikiran-pikiran manusia susah dipersatukan, dan ini kenyataan. Jadi dia nak di pasar tahu. Asal nganu de cemua, ya narunak kepada Allah Taala itu jalan kebaikan banyak. Ya narunak kepada Allah Taala orang melebih fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berarti banyak kebaikan, bukan satu kebaikan. Nah, iya. Dan itu harus kita hargai. Nah, kemudian engkau perbedaan muncul lahir di dunia ini bukan kemauan kita. Ternyata lota, tapi lauleno pun Allah Taala. Inilah yang disebab dasarnya faktor kenisbaan. Memang Allah menisbahkan kepada kita, maka dia matu mencajuraniku, dia matu mencaji makundri. Oh dia matu jaji tawogi sukunai, jaji di tanah boni. Oh dia matu jaji orang Jawa dan sebagainya. Bukan pilihan kita itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah meminta kepada Tuhan bahwa saya mau lahir di dunia ini menjadi orang Bugis. Oleh itu teman-teman, jangan ini menjadi alasan mulianya seseorang. Kata tuh ini biasa dipandang enteng itu, nasab Allah ini sukuna. Biasa tuh kita merasa mulia daripada orang lain. Padahal penelota. Contohnya, kita orang Bugis biasa memandang enteng itu orang Jawa. Kita lebih mulia dari orang Jawa. Begitupun sebaliknya mungkin orang Jawa menganggap dirinya lebih mulia daripada suku-suku lain. Pak, bukan kemauan kita. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua ini teman-teman lebih. Ya. Nah, kuncinya ayat pengelatan makanya inna akramakum indallahi atqakum. Apa mulanya ayat makanya? Ya ayuhan nas, hai sinna rupa tauwe. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu min dzakari wa untha, engkau yang kemakuran, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dapat jadi tefong Allah Ta'ala bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Agak tujuannya nasibong Allah Ta'ala lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Makanya Allah Ta'ala nekia kami yang melebih pahlawan mukur itu inna akramakum indallahi atqakum. Majepunna kami yang melebih pahlawan muyan itu tege kita udah perform Allah Ta'ala. Jadi dia nak kena Allah Ta'ala kami nak melebih pahlawan ikut Jawa, ikut ugi. Tapi siapa yang paling banyak prestasinya? Siapa yang paling banyak kerjanya? Tentu kerja yang dimaksud ini adalah kerja-kerja kebaikan. Jaga gana, amalan-amalan. Dia cina papua dah saya nak ikut nanti. Dari mana teman-teman sudah kekeh? Inilah sebenarnya dosa memulang nafiga, yang itu makhluk apa jadi Allah Taala, yang itu kesombongan. Ayat dasar sombong teman-teman merasa kita lebih daripada orang lain. Dan ini sejarahnya iblis. Betul napa Allah Taala nasuruh mana ngiru malaikat untuk sujud lokari nenek ada. Nasuruh sujud, tetapi ada satu yang tidak mau sujud. Ia dari iblis. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kecuali iblis tidak mau sujud karena merasa sombong, merasa lebih besar.
Agak sabana teman-teman, karena menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Mulia karena senang Nabi Adam, karena saya dipancaji kak oleh di apies, sedangkan Nabi Adam dipancaji oleh di tanah. Jadi roh iblis dia menganggap itu api lebih mulia dari tanah, padahal Allah Ta'ala dia nak kerana pakai. Nah, kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita manusia ini, nah siapa yang roh seluruh selentak. Menganggap hal demikian itu mungkin dari segi adat ya mungkin bisa dimaklumi ya, dari segi adat bahkan itu biasa keturunan ya. Tetapi dari segi amal kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu beda. Nah, olehnya itu teman-teman sebagai kehadiran. Nah, inilah perlu kita hayati dalam kehidupan kita ini. Nah, sebab memang egana Allah lain. Janganlah karena perbedaan-perbedaan itu menyebabkan kita terpecah belah. Jadi nawan itu teman-teman sebagai kahar. Jadi itu tahu dia mega na permasalahkan ngaruh perbedaan-perbedaan si teman-teman na yana turunti pamasin po Allah Ta'ala. Pamakari po Allah Ta'ala, padang lo kena minta, makari po Allah Ta'ala. Fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan qalilan qad lam faddu min hauli. Maka di pengelatan, sekiranya bukan rahmat Tuhanmu Muhammad, kamu pasti tidak bisa berlaku lemah lembut kepada orang-orang kafir. Tapi karena masih Allah Ta'ala, kamu berlaku lembut sehingga orang-orang itu tidak lari kepadamu. Jadi kami masih Allah Ta'ala. Tapi ini yang terjadi sekarang ini teman-teman. Ini bermusuh kehadiran. Padahal seharusnya kita harus bersatu. Sekarang ini banyak sekali organisasi-organisasi keislaman, organisasi-organisasi kemasyarakatan. Kalau itu tidak memahami dasarnya perbedaan-perbedaan ini bisa kita hancur. Apalagi maka teman-teman kita berusaha, ada usaha-usaha untuk menceraikan kita, memasuki tadi itu kelompok-kelompok yang memang tidak tahan dengan perbedaan-perbedaan. Jadi silona polopo padahal ketujuan tak malopo ya dari itu mari kita bersatu untuk menuju jalan yang sama. Jadi makanya teman-teman itu sebagai kehadiran. Nah, ini adalah kenyataan kehidupan kita. Dia dulu pasti di rumah tahu. Dia dulu. Maka Allah Ta'ala lakukan melazim. Walau syaa rabbuka laja'al nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa ma rahimar rabbuk. Maka dia mengatakan, seandainya Tuhanmu mau, dapat janji ke dia. Dia agama jama gelom anu. Tapi maka dia mengatakan, tetap mereka berlain-lainan. Engkau pilih jaya, engkau pilih recehnya. Eko ini gunanya dasarnya dakwah, mengajak orang kebaikan, tetapi tidak boleh dipaksa. Katanya hak tak ya roh. Disampaikan bahwa kebaikan-kebaikan kalau Allah orang mau ikut dan Allah memberikan hidayah kepada mereka, ikutlah kepada kita. Tetapi jangan dengan alasan itu kemudian kita memaksakan orang, kemudian sampai menghalalkan darahnya, menjadi teroris itu mati. Makanya dakwah itu selalu identik harus dibarengi dengan kesabaran. Jadi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak denamu sunari ko di pamula. Dene ewan ani ko di mentona gagalalan lain. Itulah kategori orang mati syahid. Tidak ada lagi jalan lain. Kodena gagalalan lain teman-teman lebih si tetongan dasarnya tongan. Kono dasarnya mati syahid. Maju ki mati memen ni soro ki mati toki lari kanan ki mati toki lari bandre mati toki. Tetongan ko tu. Berarti si tertongan ko dasarnya dece tongan. Ko mati insyaallah kan kita pasti mati syahid. Tapi dari kodeban apa ko teman-teman lebih? Karena lo mikir dia asam masag lo mikir dia asam materuai dia mati konyol mikir asam. Makanya dalam ajaran agama kita itu mati syahid itu tidak semudah itu. Dasarnya harus mati karena agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena seger, bukan karena makin dia belum lari Pak nasa agama kata kacau bukan itu dasar.
Jadi teman-teman lebih sebaiknya. Olehnya itu, marilah kita hargai perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian kita ikat itu satu kekuatan kita untuk menuju Islam yang kuat, sehingga menjadi kontribusi dalam bangsa dan negara kita. Dan makanya teman-teman, pemerintah kita sekarang ini, dalam hal ini Kementerian Agama, menyampaikan kepada kita bagaimana kita ada namanya programnya moderasi beragama, bagaimana kita saling menghargai di antar sesama orang Islam, kelompok-kelompoknya, kemudian ada lagi saling menghargai di antara sesama pemeluk agama, kemudian ada saling menghargai antar sesama umat beragama dengan pemerintah. Nah, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada khutbah singkat ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan, bahan kajian, bahan pemikiran bagi kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.